Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas dinul Islam yang Allah anugerahkan kepada kita. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan hidayah ini, memberikan kepada kita dinul Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi seorang hamba yang mengenal Allah, Tuhan yang disembahnya, dan mengetahui jalan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat ini seluruh penganut agama yang lainnya tersesat. Mereka tidak mengetahui siapa sesembahan yang mereka sembah, dan ditambah lagi mereka tidak tahu bagaimana beribadah kepada sesembahan mereka. Tidak tahu bagaimana beribadah. Kita alhamdulillah dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dengan tauhid dan ittiba', kita diajarkan siapa yang kita ibadahi dan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dinul agama-agama yang lain, antum perhatikan misalnya Nasrani. Orang-orang Nasrani, mereka memiliki Tuhan yang mereka klaim sebagai Tuhan. Mereka meyakini satu akidah yang mereka yakini dengan keyakinan Trinitas, 3 Tuhan tapi satu, satu tapi 3. Ya, Tuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apakah 3 Tuhan? Tidak, kata mereka. 1. Apakah 1? Tidak, tapi 3. Ya, seperti itu kebimbangannya. Mulai dari yang baru murtad, misalnya waliyadzubillah, ya, mereka harus dicekokin dengan keyakidah yang menyimpang ini, pemikiran yang sesat dan membingungkan ini, sampai yang tua-tuanya seperti itu, tidak pernah tahu bagaimana siapa sesembahan mereka. Ditambah lagi di dalam beribadah mereka ini, apakah hanya kepada 3 Tuhan tapi 1 atau 1 tapi 3? Kenyataannya tidak. Mereka juga beribadah kepada sesembahan selain Allah. Kita lihat orang-orang Katolik terutama, mereka ini seringkali berdoa kepada Bunda Maria, kepada Santo ini, kepada Saint ini, dan yang lain sebagainya. Sesembahan selain Allah yang mereka sembah, yang dengannya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam beribadah tidak ada agama seperti di Islam. Kita setelah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjadi seorang muslim, diajarkan kepada kita bagaimana ibadah kepada Allah. Apa yang dicintainya, apa yang dibencinya, mana yang hak, mana yang batil. Segala perintah ada tata cara praktiknya. Di agama yang lain tidak ada seperti itu. Kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an aqimus shalah wa atuz zakah. Dan alhamdulillah semua tata caranya dengan detail ada di dalam syariat agama ini. Dan semuanya bukan hasil ijtima', ya, kesepakatan muktamarnya para ulama. Jadi misalnya muktamar kesekian dan sebagainya untuk memberikan kesepakatan bagaimana cara sholat yang baik. Bukan hasil dari itu, tapi betul-betul murni dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agama yang lain, Nasrani, mereka tidak memiliki cara ibadah.
Jika Anda bertanya kepada orang Nasrani, apa ibadah yang diajarkan oleh Yesus supaya kalian beribadah kepada Dia atau kepada Tuhan kalian? Mereka nggak bakal punya jawaban yang tepat. Dibahasnya berdoa. Mereka mengatakan mungkin berdoa. Bagaimana cara berdoanya? Ya, bagaimana cara berdoanya? Mereka nggak pernah bisa memiliki kesepakatan yang jelas. Ya, apakah bagaimana kalau misalnya sujud, bersuci, memakai jilbab, hal-hal syariat ini yang Allah berikan anugerah kepada kita, mereka tidak memiliki itu semuanya. Sama sekali mereka tidak punya. Maka mereka ngarang. Mereka membuat konsili. Kalau di kita istilahnya muktamar, mereka membuat konsili-konsili, memberikan kesepakatan bagaimana apa hari libur kita. Disepakatin hari Ahad misalnya sebagai pengganti dari hari Sabat. Hari Sabatnya Yahudi, mereka supaya tidak sama dengan Yahudi, mereka buat hari Ahad. Apa yang dilakukan? Apakah pernah Yesus bangun gereja? Nggak pernah, Yesus nggak pernah bangun gereja. Maka mereka harus dibuat apa namanya? Disepakatin gereja. Kita alhamdulillah tempat ibadahnya, namanya, cara beribadahnya, kiblatnya, semuanya diajarkan detail, dan bagaimana mengatur sholat, imam, shaf, jamaah, dan luar biasa. Masya Allah. Ya, dalam kajian-kajian fikih ini kita mempelajari bagaimana kita beribadah yang benar. Ya, jika dalam kajian-kajian tauhid kita beribadah yang benar agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meyakini keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Namun dalam kajian-kajian fikih kita beribadah kita belajar tentang bagaimana cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan sebelumnya masih kita telah selesai membahas tentang hal-hal yang najis, ya, perkara-perkara najis yang disebutkan dalilnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ada beberapa hal yang tidak disebutkan oleh penulis, namun beliau menyebutkannya di karya beliau yang lainnya. Ya, beliau menulis buku ini, memiliki buku karangan beliau yang lain yaitu Sahih Fiqhus Sunnah, ya, 4 jilid bahasa Arabnya, terjemahannya 5 atau 6 jilid. Ya. Nah, ini di dalam buku tersebut beliau menyebutkan bahwa di antara yang najis yang tidak disebutkan dalam buku ini adalah yang terpotong dari organ tubuh hewan ketika hewan itu masih hidup. Maksudnya, ketika seorang misalnya hendak menyembelih kambing, entah gimana, terus kemudian salah terpotonglah kakinya, misalnya, atau telinganya. Ya, sebelum terpotong kambing itu memberontak, terpotonglah telinganya, dan itu adalah najis. Ya, itu adalah bangkai, karena bangkai, dan itu adalah najis. Sebagaimana yang disebutkan oleh dalam sabda Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitah." Ya, jadi organ yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Ya, organ yang terpotong dari hewan yang masih hidup. Yang terpotong dari hewan yang masih hidup, ya, itu adalah bangkai, kata Nabi. Karena bangkai, maka dihukumi dengan hukum bangkai. Kita sudah mengkaji, ya, di halaman 28 kita telah membahas tentang bahwa bangkai itu adalah najis. Kemudian ada beberapa hal juga yang diikhtilafkan oleh para ulama, yang diperselisihkan oleh para ulama. Juga termasuk dalam hal najis yang tidak disebutkan oleh penulis, daging hewan yang haram dikonsumsi. Jadi tidak hanya kalau kita telah membahas babi secara khusus, termasuk dengan hukum ini adalah daging hewan yang haram untuk dikonsumsi. Ini berdasarkan beberapa hadis. Yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala asabna min lahmil humur
yaumal Khaybar, bahwa kita mendapatkan daging keledai piaraan, ya, keledai ahli, keledai piaraan. Fanada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW menyeru, innallaha wa rasulahu yanhaakum an luhumil humur fa innaha rijs. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk mengkonsumsi daging keledai piaraan, karena itulah najis, kata Nabi. Fa innaha rijsun. Juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Salamah ibn al-Aqwa qala lamma amsal yawm alladhi futihat alaihi fihi Khaybar, ketika di sore hari ketika kita menang pada perang Khaybar, awqadu niran katsirah, sebagian sahabat menyalakan api memasak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ma hadhihi an-narul lati nama hadhihi an-nar ala syai'in tuqidun, api yang kalian nyalakan ini kalian memasak apa? Mereka mengatakan, qalu ala lahmin, kami masak daging ya Rasulullah. Qala wa ala ayyu lahm, daging apa yang kalian konsumsi, yang kalian masak? Qalu ala lahmil humuril insiyah, yang kami masak adalah daging keledai piaraan ya Rasulullah. Faqala ahriquha waksiruha, buang, pecahkan periuknya. Kata Nabi, buang dan pecahkanlah periuknya. Faqala rajulun ya Rasulullah awa nahriquha wa naghsiluha, ya Rasulullah, apakah boleh kita buang dan periuknya kita cuci saja, tidak perlu dipecahkan, tidak perlu dirusak? Qala awadha, itu boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awadha, itu boleh. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa daging keledai piaraan itu adalah najis, sampai Nabi memerintahkan untuk dibuang dan sampai diperintahkan untuk dipecahkan periuknya. Dan subhanallah, bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mendapatkan perintah ini, ya. Kalau kita, kenapa? Emang kenapa ya Rasulullah? Apa nggak boleh? Dan lain sebagainya. Ya, zaman sekarang kita seringkali ketika mendapatkan satu perintah atau larangan, kita membahas dahulu apakah itu benar. Kalau itu pun misalnya najis, kenapa najis? Kenapa begini? Kenapa begitu? Sedangkan keputusan tentang masalah sesuatu itu najis atau tidak adalah hukum syar'i, bukan keputusan akal pikiran manusia. Ini jadi total semuanya ada berapa yang najis? Keseluruhannya dari buku ada berapa? Di buku ada 10. Jadi totalnya ada 12 ya, tambah 2. Nah, ada beberapa hal yang tidak dibahas oleh penulis. Di antaranya tentang mani, sperma. Najis tidak? Ya. Ini para ulama terjadi ikhtilaf di antara hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa itu najis, bagaimana disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berdalilkan dengan sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang sperma yang terkena pakaian seseorang. Kata Aisyah, kuntu aghsiluhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku membersihkannya dari pakaian Nabi SAW, fayakhruju ila shalah wa atharul ghusli fi thawbihi baqaul ma, dan beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dengan memakai pakaian itu dan bekas basah karena aku cuci itu masih terlihat. Ya, dan para ulama ini pendapat pertama yang mengatakan seperti ini, mereka mengatakan dicuci oleh Aisyah menunjukkan bahwa itu adalah najis. Namun pendapat yang kedua, ada pendapat kedua yaitu mengatakan bahwa sperma itu suci. Itulah pendapat Imam Syafi'i, Ad-Dawud Al-Zahiri, dan pendapat yang kuat dari Imam Ahmad bin Hanbal dengan berdasarkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kuntu afrikuhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku, kata Aisyah, menggaruknya, jadi menggosoknya dengan kuku dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Aisyah jika membersihkannya seperti itu tanpa menggunakan air, menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang suci. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh para ulama yang mengatakan bahwa mani adalah pendapat yang suci, pendapat adalah sesuatu yang suci, bukan sesuatu yang najis. Dan ini diyakini juga oleh sebagian para sahabat seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan yang lainnya. Mereka berpendapat bahwa sperma itu adalah sesuatu yang suci, bukan najis. Kemudian yang berikutnya khamar, minuman keras, termasuk dalam hal ini alkohol. Najis tidak? Karena kalau najis, maka wangian yang pakai alkohol nggak boleh dipakai. Ya, otomatis karena seperti itu. Dan pendapat pertama jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan najis. Yang pendapat pertama yaitu yang para ulama, mayoritas ulama berpendapat najis. Dan mayoritas ini termasuk para imam yang 4 dan termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala dan mengandung nasib itu adalah najis, perbuatan syaitan, maka jauhilah supaya kalian menjadi orang yang sukses. Surat Al-Maidah ayat 90, maaf 90. Ayat 90. Kata rijs di sini adalah najis. Ya. Pendapat yang kedua bahwa itu tidak najis. Ya, ini disampaikan oleh beberapa ulama, di antaranya Ar-Rabi'ah, Imam Rabi'ah Ar-Ra'i, gurunya Imam Malik, Laits bin Sa'ad, Al-Imam Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, dan beberapa ulama salaf yang lainnya. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, As-San'ani, Syekh Ahmad Muhammad Syakir, Syekh Al-Albani rahimahumullahu ajma'in. Ini yang dikuatkan oleh para ulama mutaakhirin, ahli tahqiq yang belakangan. Mereka mengatakan bahwa tidak najis. Beberapa dalil yang mereka pakai untuk hal ini, bahwa mereka berpendapat pertama bahwa tidak ada satupun ayat, ya, di ayat tersebut, di ayat Al-Maidah 90 ini, yang menyebutkan bahwa khamar itu najis. Karena kalau kata rijsun, kata rijs ini mengandung makna yang mustarakah, yang mengandung makna kemungkinan A atau kemungkinan B atau kemungkinan C. Ya, mengandung makna-makna yang banyak. Bisa berarti rijs itu berarti kotor. Rijs itu bisa berarti haram. Rijs itu bisa berarti buruk. Rijsun itu juga bisa berarti azab. Rijsun itu juga bisa berarti laknat atau kufur atau keburukan atau dosa atau najis dan yang lainnya. Nah, sesuatu yang jika mengandung kemungkinan makna seperti ini, maka tidak bisa ditempatkan atau ditetapkan sebagai sebuah dalil untuk suatu pendapat saja. Harus membutuhkan dalil lain yang mendukungnya. Kemudian yang kedua, tidak terdapat satupun pendapat dari para ulama salaf terdahulu yang memaknai rijs itu dengan najis secara mutlak. Rijs dengan najis secara mutlak. Sebagaimana athar dari Ibnu Abbas ketika menafsirkan tentang ar-rijs, kata Imam Ibnu Abbas, ar-rijsu as-sakhat. Rijs yang dimaksud oleh firman Allah adalah yang dimurkai oleh Allah. Allah memurkainya. Qala Zaid, ar-rijsu asy-syarr. Zaid berpendapat bahwa rijs di sini adalah keburukan. Ya. Dan juga ayat-ayat Al-Qur'an yang lain yang menyebutkan kata rijs yang berarti dengan makna yang berbeda. Misalnya firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Surat Al-An'am ayat 125. Demikianlah Allah menjadikan ar-rijs. Rijs di sini adalah azab. Allah menjadikan azab bagi orang-orang yang tidak beriman dan makna-makna yang lainnya. Surat Al-An'am ayat 125, salah satu. Jadi saya hanya mengutip
ya beberapa kata rijs dalam Al-Qur'an yang tidak berarti najis, yang tidak berarti najis. Juga Allah berfirman tentang orang-orang munafik dalam surat At-Taubah ayat 95, innahum rijsun wa ma'wahum jahannam. Tentang orang munafik bahwa mereka itu rijs, maksudnya mereka adalah sangat buruk perbuatan mereka, ya, amalan mereka sangat buruk dan tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Banyak sekali ayat Al-Quran menjelaskan akan hal ini. Jadi para ulama menjelaskan bahwa haramnya khamar bukan berarti bahwa itu menjadi najis. Berbeda dengan jika sesuatu itu najis pasti haram. Ya, jika sesuatu haram belum tentu najis. Namun jika itu haram, jika itu najis maka dia pasti haram. Sebagaimana misalnya diharamkan seseorang itu seorang laki-laki memakai pakaian dari sutra atau emas. Namun dia suci, tidak najis. Ya, haram dipakai tapi dia tidak najis. Juga di antara dalil yang dipakai oleh para ulama yang menegaskan bahwa khamar itu tidak najis adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, ya, dalam hadis Anas bin Malik, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, maka ada salah seorang penyeru Nabi yang menyerukan, ala innal khamra qad hurrimat fa kharajtu fa ahraqtuha fajarat fi sukakil Madinah. Maka semua orang-orang yang masih memiliki khamar di rumahnya, mereka keluar dari rumahnya dan membuang khamarnya di jalan-jalan, sehingga mengalirlah khamar itu di gang-gang di kota Madinah. Ya, mengalirlah khamar di gang-gang di kota Madinah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jika itu sesuatu yang najis, para sahabat tidak sembarangan membuangnya. Ya, pasti mereka menempatkannya di tempat yang benar sehingga tidak membuang sembarangan, membuang sesuatu yang najis secara sembarangan. Ini beberapa dalil yang dipakai oleh para ulama. Kemudian pembahasan yang lainnya selain khamar adalah darah. Ya, darah. Kita telah membahas tentang darah haid dan nifas. Dan ini haid dan nifas ini telah disepakati oleh para ulama akan najisnya. Adapun darah secara umum, ya, darah secara misalnya seorang mimisan misalnya atau dari lukanya, apakah itu najis atau tidak? Subhanallah, yang populer dari pendapat para ulama bahwa darah ini najis, tapi nggak ada dalilnya. Ya, yang dipakai adalah dalil tentang haramnya mengkonsumsi darah. Ya, haramnya mengkonsumsi darah. Ya, itu yang dipakai, yaitu dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 145. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Ya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi orang yang ingin memakannya kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu adalah rijs, semua itu adalah kotor. Surat Al-An'am ayat 145. Maka mereka mengkiaskan, ada mengharuskan kalau namanya sesuatu yang haram dikonsumsi maka najis. Namun kita tahu ikhwatal iman, telah kita bahas bahwa tidak selalu yang haram itu najis, tapi setiap yang najis itu mesti haram. Di antara adapun sebagian ulama mutaakhirin, ulama belakangan yang mengkritisi permasalahan ini, mereka menyatakan bahwa darah manusia di luar haid dan nifas tidak najis. Tidak najis. Itu pendapat Imam Asy-Syaukani, Siddiq Hasan Khan Al-Qinnauji Al-Hasani,
Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu al-jami'. Semoga Allah merahmati semuanya. Pendapat bahwa darah di luar darah haid dan nifas tidak najis. Di antara dalil-dalil mereka bahwa hukum dasar segala sesuatu adalah suci, sampai ada dalil yang jelas yang menegaskan kenajisannya. Hukum dasar segala sesuatu adalah suci sampai ada nas jelas yang menjelaskan akan kenajisannya. Dan tidak ada satupun riwayat dari Nabi bahwa Nabi SAW memerintahkan seseorang membasuh atau membersihkan tubuhnya atau pakaiannya yang terkena darah kecuali darah haid. Sedangkan di zaman itu orang terluka, terjadi peperangan dan yang lain sebagainya, ada kemungkinan manusia terkena darah sesama manusia atau darahnya sendiri, tapi tidak ada satupun nas yang Nabi SAW menjelaskan di dalam nas-nas itu bahwa seseorang yang terkena darah dia harus mensucikan pakaian atau badannya. Bahkan sebagian umat Islam di zaman Nabi SAW melaksanakan sholat dengan luka yang masih mengalir. Ya, sholat lukanya mengalir darah, tapi mereka melaksanakan sholat dan tidak ada satupun nas dari Nabi SAW mereka diperintahkan untuk memberhentikan darahnya atau membasuh pakaian atau tubuh yang terkena darah tersebut. Sebagaimana riwayat dari Al-Hasan, Imam Al-Hasan Al-Basri menyebutkan mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim, bahwa kaum muslimin sering dan senantiasa melaksanakan salat dengan luka-luka mereka. Jadi luka yang masih terkena yang terkena pada tubuh mereka. Sanad ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq dalam sahihnya. Juga salah seorang hadis dari sahabat Al-Ansari, sahabat Ansar, alladzi qama yusalli fil lail faramahu al-musyrik bisahmin. Ya, seorang Ansar yang ketika lagi salat malam, sedang salat malam terkena anak panahnya orang musyrik. Kemudian fawada'ahu fanaza'ahu thumma ramahu bi thalathati ashumin thumma raka'a wa sajada wa madha fi salatihi wa huwa yamuju daman. Dia sedang salat, dia cabut anak panahnya, tetap dia salat. Dilempar lagi anak panah, dicabut lagi, tetap dia salat. Dia berdiri, ruku, sujud, tetap dalam salat dengan darah yang terus mengalir. Ini sahih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita digigit nyamuk aja lari, ya, ini terkena anak panah, soalnya kita timpuk kenalnya. Ini kena anak panah, sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Maka Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau di dalam kitab Tamamul Minnahnya, beliau mengatakan apa yang dilakukan oleh para sahabat ini pasti atas persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kebiasaan atau hal-hal yang seperti ini tidak mungkin tidak diketahui oleh Rasulullah SAW. Andai kata darah ya yang mengalir itu membatalkan wudu atau membuat sesuatu itu menjadi najis, maka pasti akan sampai kepada Nabi SAW dan akan dijelaskan oleh beliau. Juga Umar bin Khattab ketika terbunuh, beliau tetap sholat walaupun tetap tubuhnya mengalirkan darah. Ya, sebagaimana dalam sahih riwayat yang sahih dari Imam Malik, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Banyak sekali riwayat-riwayat yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang menjelaskan bahwa darah itu secara umum tidak najis. Termasuk juga darah hewan yang halal dikonsumsi. Ya, termasuk dalam hal ini darah hewan yang halal dikonsumsi. Jadi misalnya di musim Idul Adha kemarin, ya, panitia kurban sedang menyembelih hewan, dan dia menyembelih hewan, sebagian darahnya terkena tubuhnya atau pakaiannya, dia cukup membersihkan saja. Kalau di pakaiannya terkena darah, dia itu bukan sesuatu yang najis sehingga tidak harus dia mengganti pakaiannya. Jangan sampai karena alasan sibuk menyembelih hewan, pakaian kotor berdarah-darah misalnya, terus afwan hari ini nggak sholat, ya.
Karena jadi panitia kenapa? Supaya pulang bawa kambing, bawa daging. Ya, pulang bawa daging jadi panitia. Muncul di masjid hanya setahun sekali atau setahun dua kali saja. Allahumma musta'an. Dan ini disampaikan beberapa riwayat dari para sahabat. Hadits Abdullah ibnu Mas'ud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli 'inda al-bait wa Abu Jahal wa ashabuhu lahu julus. Idh qala ba'dhum li ba'dhin ayyukum yaqumu ila juzuri ali fulan. Ya, pernah sekali waktu ketika Nabi SAW masih di kota Mekah, Nabi sedang sholat di Ka'bah, sebagian orang-orang kafir, Abu Jahal dan yang lainnya bertanya, siapa di antara kalian yang mau meletakkan jeroannya binatang jeroannya sembelihan ke punggung Nabi SAW. Maka ada salah seorang di antara mereka yang mengambil jeroannya hewan yang baru saja dipotong, ditaruh di punggung Nabi SAW, dibuang di punggung Rasulullah ketika beliau SAW sholat. Dan Nabi SAW tetap sujud, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika itu najis, maka Nabi pasti akan melepaskan pakaiannya. Ya, Nabi pasti akan melepaskan pakaiannya. Juga Abdullah ibnu Mas'ud ketika selesai menyembelih hewan dan di pakaiannya terkena sebagian dari kotoran dan darah hewan sembelihannya, tetap beliau sholat dengan pakaian itu dan tidak mengulang wudunya. Bahkan wudunya pun beliau tidak mengulangnya. Dalam sebuah riwayat yang sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan Ibnu Abi Syaibah di dalam musnad mereka. Banyak sekali riwayat para ulama tentang hal ini. Saya menyingkat saja. Kemudian yang berikutnya muntah. Ya. Najis tidak? Seorang muntah tidak najis. Ya. Kita harus mengingat satu kaidah yang harus selalu ada di benak kita, bahwa hukum dasar segala sesuatu adalah suci selama tidak ada nas yang jelas yang menegaskan akan najisnya hal tersebut. Jadi jika ada misalnya ada ulama-ulama nyeleneh, misalnya dai-dai yang misalnya dia muncul, oh ini najis nih, ini najis dan sebagainya, kita dalilnya mana? Ya, kita tanya dalilnya. Jadi hukum dasar segala sesuatu suci atau najis? Suci. Ya, hukum dasarnya adalah suci selama tidak ada nas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah najis. Jadi jangan memunculkan was-was. Seringkali sebagian kita misalnya ketika hendak sholat di satu tempat tertentu, oh jangan sholat di sini, najis. Kenapa najis? Terlihat tidak ada sesuatu yang najis di tempat sholat kita. Kalau tidak terlihat hal-hal najis yang telah kita bahas pada kajian ini, maka kita meyakini bahwa itu adalah suci. Sholatlah. Ya. Ada sebagian kita nggak mau sholat kecuali harus pakai alas. Ya. Dan tidak percaya alas sholatnya orang lain. Alasnya dia sendiri. Ya, belum nggak jelas tuh bagaimana nyucinya. Di antara nyampurnya sabunnya ada campuran unsur babinya. Jadi, wah. Ya, menyusahkan diri yang luar biasa. Ya, ini saya dapati juga pada sebagian orang yang seperti itu. Kemudian yang terakhir sebelum kita membahas tentang bagaimana mensucikan diri dari najis ini, ada pembahasan tentang kelembapan yang ada pada farji seorang wanita, suci atau najis. Ya, saya tidak membahas detail tentang hal ini, namun saya sampaikan ringkasnya bahwa para ulama mengklasifikasikannya menjadi dua. Jika itu keluarnya di saat syahwat, maka itu adalah madhi najis. Ya, jika itu keluarnya di saat syahwat, maka adalah madhi dan itu najis. Namun jika misalnya itu sesuatu yang keluar karena memang perubahan hormon, karena kondisi, karena misalnya dia hamil dan yang sebagainya, maka itu tidak najis. Ya, karena misalnya kelelahan, ya, dan yang semisalnya, hal itu tidak najis. Sebelum kita masuk pembahasan tentang cara mensucikan najis, ada yang mau ditanyakan? Ya. Tidak membatalkan wudu.
tidak termasuk sesuatu yang membatalkan wudu. Ya. Ada yang lain? Baik, kita lanjutkan cara mensucikan najis di halaman 30. Penulis mengatakan, setelah engkau mengetahui macam-macam najis, maka sudah seyogyanya engkau mengetahui bagaimana cara membersihkan sesuatu dari najis. Ketahuilah wahai ukhti muslimah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan cara tertentu untuk menghilangkan najis-najis tertentu. Jadi setiap najis ya itu memiliki cara-cara tersendiri. Maka tidak boleh menggunakan cara yang lain daripadanya. Jadi bagaimana membersihkannya sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat Islam. Dan ini subhanallah menunjukkan kesempurnaan dinul Islam ini. Bagaimana kita membahas taharah, kebersihan, itu menjadi satu bab tersendiri dalam kitab-kitab fikih kita. Jadi adalah sangat aneh dan lucu jika misalnya seorang muslim merasa kagum dengan kebersihan yang ada pada diri orang kafir. Aneh. Ya, mereka ini belajar istinjanya dari kita. Mereka nggak tahu istinja. Ya, orang kafir tidak tahu bagaimana istinja. Saya pernah cerita kalau tidak salah bagaimana ada salah seorang kawan muslim yang melakukan perjalanan ke beberapa tempat di negeri Eropa, melihat bangunan-bangunan kuno yang 300 usianya baru 300 atau 400-an tahunan. Ya, sedangkan peradaban Islam jauh lebih lama dari itu. Ya 300 atau 400 tahunan. Bangunan-bangunan megah, mewah, luar biasa, desain-desain yang dahsyat. Ketika diperhatikan, kebetulan teman ini seorang arsitek, dia melihat yang aneh, kok nggak ada toiletnya. Bangunan-bangunan mewah, dia tanya, dia nanya ke guide-nya, toiletnya di mana? Nah, baru si guide, ini hampir tidak ada yang nanya, kata dia. Dan memang ini adalah salah satu, bahasa kita adalah aib kita, kata dia. Bahwa kita memang di masa-masa itu tidak kenal toilet. Terus ditanya kan, bagaimana kalau buang air? Bos-bos ini, orang-orang kaya raya ini, budaknya yang nungguin dengan pispotnya. Ya, kemudian dibawa keluar. Ya, terus ya seperti itu, tanpa istinja. Ya, tanpa istinja. Itu mereka. Seperti itulah mereka. Ya. Ini gaya hidupnya orang-orang. Mereka belajar istinja dari kita. Tahu khitan dari mana khitan? Dari umat Islam. Ya, dan itu kebersihan kita, subhanallah. Ya, dari sunnah-sunnah fitrah yang nanti insya Allah kita akan membahasnya. Nah, maka sangat aneh jika seorang muslim misalnya membuang sampah sembarangan, tidak memperhatikan kebersihan. Padahal di sebagian besar sekolah-sekolah mulai TK dan sebagainya, an-nadhafatu minal iman, walaupun hadisnya dhaif ya. Tapi ini kebersihan dari sebagian yang sahih riwayat Imam Muslim lebih dahsyat dari itu. Dalam Sahih Muslim disebutkan at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu separuhnya iman. Kebersihan separuh, setengah keimanan. Subhanallah. Dan kebersihan itu ya jika diajarkan dalam syariat Islam bukan hanya yang penting itu hatinya bersih, bukan seperti itu. Fisiknya juga harus bersih. Ya, orangnya bau nggak karu-karuan tampilannya. Ya, bukan lagi sekedarnya atau seadanya, sangat buruk, ya tidak memperhatikan kebersihan tubuhnya. Nabi SAW tidak menyukai seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang jika diberi nikmat oleh Allah terlihat dampaknya pada dirinya. Ya, Nabi SAW sangat bersih, beliau sangat wangi, ya beliau menjaga siwaknya dan yang lain sebagainya. Bagaimana sunnah Nabi SAW? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Penulis mengatakan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan cara tertentu untuk menghilangkan najis-najis tertentu, maka tidak boleh menggunakan cara yang lain darinya. Yang pertama, air. Air merupakan alat utama yang digunakan untuk membersihkan najis. Tidak seorang pun diperbolehkan untuk menggunakan selainnya kecuali telah ada izin dari pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, beliau menjelaskan tentang bahwa hukum berdasar dari mensucikan diri dari hal-hal najis adalah dengan menggunakan air. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tempat yang susah air. Ya, di padang pasir. Ya, jadi
bahasanya, istilahnya di masa itu beliau sallallahu alaihi wasallam menyusahkan sebagian calon-calon pengikutnya. Ya, kenapa? Karena susah air, tapi hukum dasar ini bersuci adalah air. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dinul Islam bukan hanya untuk orang Arab. Ya, dinul Islam adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh umat manusia. Kemudian poin yang kedua, penulis menjelaskan tentang mencucikan pakaian dari darah haid. Ya, kita perhatikan bahwa yang tertera dalam buku ini adalah segala sesuatu yang ada nasnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hal-hal yang tadi telah kita bahas, ya, tentang perselisihan apakah hal itu najis atau tidak, jika sesuatu itu diputuskan dalam syariat, dalam nas Al-Quran atau hadis Nabi SAW, bahwa sesuatu itu najis, pasti ada keterangan bagaimana membersihkan diri dari hal najis tersebut. Tidak mungkin ada ketetapan ini najis, namun bagaimana bersihkannya? Wallahu a'lam. Yang penting najis saja. Tidak bisa seperti itu. Harus ada bagaimana mensucikan diri dari hal-hal najis tersebut. Yang kedua, mensucikan pakaian dari darah haid. Cara mensucikannya adalah dengan mengerik dan menggosok-gosok dengan ujung jari jemari agar bekasnya hilang, kemudian dicuci dengan air. Ya, jika terkena darah haid itu dibersihkan, kalau itu darahnya kering dibersihkan, digosok sampai hilang, kemudian dicuci dengan air. Praktik seperti ini dijelaskan dalam hadis Asma radhiyallahu anha yang telah dijelaskan sebelumnya, juga berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, beliau berkata, "Kanat ihdana tahidu thumma taqtarisu ad-dama min thawbiha 'inda tuhriha fataghsiluhu fatandahu wa tandahu 'ala sa'irihi thumma tusalli fihi." Dahulu salah seorang di antara kami haid. Kemudian dia menggosok-gosok bekas darah yang ada pada pakaiannya dengan jari jemari ketika telah suci. Lalu ia mencucinya dan menyiramkan semuanya dengan air. Selanjutnya ia melakukan salat dengan baju itu. Jadi setelah digosok, dibersihkan, kemudian dicuci, boleh dipakai untuk salat. Bagaimana kalau masih ada bekasnya, Ustaz? Nggak ada masalah. Ya, walaupun masih ada bekasnya, tidak ada masalah. Maka penulis juga mengatakan di sini, jika seseorang ingin menggunakan potongan kayu atau lainnya, sikat misalnya, ya, untuk menghilangkan darah tersebut dan mencucinya dengan air, sabun serta alat pembersih lainnya, maka hal itu lebih baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ummu Qais binti Mihsan, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW tentang darah haid yang menempel di pakaian. Beliau menjawab, hukkihi bidhil'in waghsilihi bima'in wasidrin. Gosoklah dengan potongan kayu, kemudian cucilah dengan air dan daun bidara. Hadis ini riwayatnya hasan, riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ini menunjukkan bahwa membersihkan dengan alat yang lainnya di luar air, di luar, misalnya bisa kita menggunakan sabun dan misalnya, boleh saja, itu boleh. Yang ketiga, mensucikan pakaian yang terkena air kencing bayi yang masih menyusu. Ya, masih menyusu artinya di sini dia belum mengkonsumsi makanan tertentu. Nabi SAW bersabda, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Air kencing bayi perempuan harus dicuci dan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan dengan air. Ya, hadis ini sahih di ghairihi. Apa hikmahnya? Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Para ulama menjelaskan tentang hikmah-hikmah tertentu. Ya, wallahu a'lam bishawab dalam hal ini. Namun kita sami'na wa ata'na sesuai dengan apa yang dijelaskan Nabi SAW. Jadi kalau bayi itu adalah wanita, maka jika terkena pakaian, cuci pakaiannya. Namun jika bayi laki-laki, ya, selama dia belum mengkonsumsi yang lain kecuali ya, cuman air susu saja, cukup dipercikkan dengan air, dibasuh, ya, dan boleh dipakai pakaian tersebut. Dan inilah syariat dari Allah dan Rasulnya yang menegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menjelaskan, walaysa dzakaru kal untha, bahwa wanita, laki-laki tidak sama dengan wanita dalam banyak hal, dalam tanggung jawabnya dan yang lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini salah satu nas yang menjelaskan akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat, membersihkan pakaian dari madhi. Kita telah membahas itu madhi, bahwa madhi adalah cairan yang keluar karena syahwat seseorang, dan keluarnya tidak menimbulkan lemasnya orang yang mengeluarkan madhi tersebut. Keluarnya madhi
seringkali dialami oleh siapapun, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam mensucikannya. Jadi tidak susah mensucikannya. Yaitu cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena madhi. Cukup dipercikkan air. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, bahwa beliau radhiyallahu anhu merasakan kesulitan karena madhi, karena sering keluar. Maka beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana jika ia mengenai pakaianku ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yakfika an ta'khudha kaffan min ma'in fatandahu bihi thawbaka haitsu tara annahu qad asaba minhu. Cukuplah bagimu mengambil air satu telapak tangan lalu memercikkannya ke baju di mana engkau melihat bahwa air tersebut telah mengenainya atau mengenai tempat madhi tersebut. Riwayat ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, ini menunjukkan bahwa mensucikannya cukup dengan ambil air, gosokkan. Sudah, itu cukup. Ya, tidak harus memastikan apakah betul-betul hilang dan kering dan lain sebagainya, tidak perlu memastikan. Itu sudah cara membersihkan dari najis madhi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-5, mensucikan ujung pakaian wanita. Maksudnya pakaian yang menjulur ke tanah, yang terkena tanah. Sekarang seringkali wanita memakai pakaian yang menjulur ke tanah, ya, dan kemudian dia mengenai sesuatu yang najis. Ya, bagaimana jika terkena sesuatu yang najis tersebut? Jika ujung pakaian wanita terkena najis, maka bisa suci hanya dengan menyentuhkannya ke tanah yang suci. Artinya melewati tanah yang suci saja cukup. Ya, bekasnya nggak hilang, no problem, nggak ada masalah. Ya, seorang wanita bertanya kepada Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Ia berkata, inni imra'atun utilu dhaili wa amshi fil makanil qadir. Faqalat Ummu Salamah, qala Nabi SAW yutahhiruhu ma ba'dahu. Sesungguhnya aku adalah wanita yang memanjangkan ujung pakaianku dan berjalan di tempat yang kotor, yang mengenai tempat-tempat yang najis. Lalu Ummu Salamah menjawab, Nabi SAW bersabda, ujung pakaian tersebut disucikan oleh tanah yang ada setelahnya. Artinya tidak mungkin dia jalan di tempat yang najis semuanya. Pasti setelah melewati yang najis, melewati tempat-tempat yang suci, dan itu membersihkannya, itu mensucikan pakaian tersebut. Ya, jadi bukan berarti bahwa kalau najis kemudian dia kotor, dan dia tahu seperti itu dan dia syak sholat tidak dengan pakaian itu, bukan seperti itu. Jika dia yakin setelah melewati atau terkena tempat najis itu, dia melewati tempat-tempat yang suci, maka cukup itu sebagai mensucikannya. Kemudian yang keenam, membersihkan bagian wadah sandal, bagian bawah sandal, ya, bawah sandal. Jika misalnya sandal atau sepatu kita menginjak sesuatu yang najis, yang kotor, ya, ini terdapat sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sekali waktu sholat memakai sandal. Ya, sholat pakai sandal, dan hadisnya sahih, ya, bahwa Rasulullah sholat mengenakan sandal ini, dan ketika di tengah-tengah sholat Rasulullah SAW melepaskan sandalnya. Para sahabat melihat Nabi SAW melepaskan sandalnya waktu sholat, maka dilepaslah juga oleh para sahabat, melepaskan sandal mereka semuanya. Dan Nabi SAW memiliki mukjizat, ketika sholat beliau bisa melihat makmumnya. Itu salah satu mukjizat Nabi SAW. Ketika sholat beliau bisa melihat makmumnya yang di belakang beliau. Dalam hadis yang sahih, inni arakum min wara'i dhahri, aku bisa melihat kalian dari punggungku. Ketika sholat Nabi bisa melihat dari punggungnya. Ya. Nah, ketika selesai sholat Nabi bertanya, mali arakum takhla'una ni'alakum, kenapa kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Karena para sahabat kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat engkau melepaskan sandalmu, maka kami pun mengikutinya. Nabi SAW kemudian bersabda bahwa Jibril datang kepadaku menyampaikan bahwa di bawah sandalku ada najis. Nabi menginjak sesuatu yang najis dengan sandalnya, maka Nabi melepasnya. Ini mengisyaratkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib, yang sederhana saja seperti itu beliau tidak mengetahuinya, kecuali setelah mendapatkan pemberitahuan dari malaikat Jibril atau dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menyebutkan, menjelaskan, "Idza jaa ahadukum al-masjid falyuqallib na'laihi wal yanzur fihima. Fa in ra'a khabathan falyamsahu bil ardi thumma yusalli fihima." Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi masjid, maka balikkanlah kedua sandalnya dan lihat baliknya sandal, ya.
Jika ia melihat kotoran, gosok ke tanah, kemudian sholatlah dengan menggunakan keduanya. Keduanya apa maksudnya? Menggunakan sandalnya. Cuman saya tidak menyarankan dilakukan di masjid zaman sekarang. Ya, daripada ntar diusir oleh takmirnya. Ya, saya tidak menyarankan hadis ini. Kemudian, wah ini hadis Nabi SAW, kita disuruh sholat pakai sandal. Maka saya seringkali menggoda teman yang menjadi panitia masjid, kan batas suci. Ya kan, selalu ada tulisan batas suci seperti itu. Saya sampaikan bahwa penghalang seseorang untuk memasukkan sandalnya. Sandal saya suci juga kok. Ya kan, sandal kita kan suci, pada dasarnya suci. Kecuali kalau ada sesuatu yang najis digosok, masuk boleh. Kalau disebutkan batas sandal baru benar. Ya, kalau batas suci bukan berarti bahwa sandal nggak boleh masuk. Ya. Nah. Dan hadis ini dijadikan oleh para ulama sebagai tester, ujian bagi mereka yang terkena penyakit was-was. Ya, kata Syekh Siddiq Hasan Khan Al-Kinnauji rahimahullah dalam Raudhatun Nadiyah, beliau mengatakan seseorang yang was-was, ada was-was dalam hatinya, nggak bakalan mau mengamalkan hadis ini, sholat pakai sandal. Ya. Jadi kalau ingin tahu bahwa kita ini memiliki was-was dari syaitan dalam hati kita, amalkan hadis ini di rumah. Ya, ibu-ibu pulang ke rumah pakai sandal itu, ya, sampai di rumah ambil air wudu tanpa melepas sandalnya, ya, kemudian sholat pakai sandal. Boleh tidak? Boleh. Mau? Kenapa? Harus mau. Ya. Silahkan baca dalam sifat salat Nabi, ya, Nabi SAW memerintahkan hal ini. Ya, sekali waktu boleh kita melakukannya, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau melakukannya. Ya, di antara bentuk menyelisih Yahudi dan Nasrani salat pakai sandal. Silahkan lihat dan kalau sandal baru tidak ada kekhilafan dalam hal itu. Masalahnya sandal yang kita pakai sekarang ini, yang biasa ibu pakai ke pasar gitu ya. Ya. Bukan yang biasa dipakai ke mall, ke pasar. Cara membersihkan dari najis mudah. Bagaimana membersihkan sandal yang terkena najis? Digosokkan di tanah. Selesai. Ya, dalam poin yang ke-6 ini kita melihat kan bagaimana cara membersihkan bagian bawah sandal itu. Kata Nabi SAW, lihatlah kebalik sandal itu, jika melihat kotoran, gosokkan ke tanah. Kemudian pakai sholat. Kata Nabi gitu. Padahal digosokkan ke tanah itu setelah pasti menginjakkan kaki kepada sesuatu yang najis, sandal kepada sesuatu yang najis. Oh, pasti ada najis. Gosok ke tanah, kemudian sholat pakai sandalnya. Kira-kira bersih nggak? Ya. Nah, ini bagaimana kita mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sami'na wa ata'na. Kita harus dengar dan taati. Bahwa seperti itulah. Kemudian yang berikutnya, membersihkan wadah yang terkena jilatan anjing, yang ketujuh. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marratin aw lahunna bit-turab." Sucinya bejana seorang di antara kalian bila dijilati anjing adalah dicuci 7 kali. Yang pertama dicampur dengan tanah. Ya, dicuci 7 kali. Yang pertamanya dicampur dengan tanah. Dan ini tidak bisa. Bagaimana kalau nggak pakai tanah, pakai sabun? Sabun antiseptik dikasih alkohol, dikasih segala. Misalnya nggak pakai tanah, tetap nggak suci. Ya, tetap tidak suci. Harus tetap pakai dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dimulai dengan tanah. Dan subhanallah, para ilmuwan mutaakhirin, para ilmuwan mereka baru mengetahui bahwa di dalam liurnya anjing ini ada beberapa jenis bakteri yang tidak mati walaupun dengan alkohol dan yang lain sebagainya. Ya, matinya dengan tanah. Ya, campuran tanah dan air itu yang mematikan. Subhanallah. Dan ini diketahui oleh para ilmuwan mutaakhirin, dan saya membaca di beberapa syarah hadis ini yang ditulis oleh para ulama mutaakhirin, mereka menjelaskan akan mukjizat hal ini, dan penemuan-penemuan ini bisa ibu-ibu lihat dalam buku ensiklopedi Mukjizat Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalam ensiklopedi Mukjizat Al-Quran dan Sunnah disebutkan tentang bahwa kenapa Nabi SAW memerintahkan kita mensucikan dari liur anjing dengan tanah. Jika misalnya ini air liurnya, bulunya gimana? Najis tidak?
Ya. Kalau basah terjadi khilaf juga para ulama. Ada sebagian kalau basah apakah harus dibersihkan dengan cara ini, ada ikhtilaf di antara ulama dalam hal ini. Namun yang rajih tidak najis bulunya. Ya, dan kita telah membahasnya. Kalau masih ingat pembahasan tentang liurnya anjing, ya. Di halaman 26 27 ya, kita telah membahas air liur anjing ini. Ya, di halaman 27 penulis menyebutkan adapun seluruh badan anjing dan bulunya selain mulut pada dasarnya adalah suci. Ya, dan beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Ya, kita telah bahas di halaman 27. Kenapa? Iya. Tidak ada nas yang menyebutkan bahwa itu najis. Tidak ada nas yang menyebutkan bahwa hal tersebut adalah najis. Wallahu a'lam bishawab. Jadi saya membaca dalam Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram tentang hadis ini, para ulama berbeda pendapat tentang bulu yang basah itu. Ada yang mengatakan najis dan tidak. Kalau najis, dalilnya mana? Itu saja mudahnya. Kalau ada yang mengatakan najis, mana dalilnya? Kalau ada dalilnya, maka kita sami'na wa ata'na. Kemudian yang ke-8, mensucikan kulit bangkai dengan disamak. Ya, cara kulit, ya, kulit itu disucikannya dengan disamak. Di sini disebutkan kulit bangkai. Artinya kalau kulit bukan bangkai, artinya semua ayyuma ihabin, dalam hadis idza dubighal ihabu faqad tahura, jika kulit telah disamak maka ia menjadi suci. Dalil-dalil tentang hal ini sangat banyak, puluhan hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa kulit itu bisa disucikan dengan disamak, ya, walaupun kulitnya adalah kulit bangkai. Ya, Nabi SAW pernah melihat ada seorang sahabat yang menarik bangkai seekor kambing, kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa tidak kamu manfaatkan saja kulitnya? Kata sahabat ini, dia bangkai ya Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, disamak dulu, ya, disamak dulu, maka sucilah, manfaatkanlah, kata Nabi SAW. Nah, bangkai apa? Bangkai hewan yang halal dikonsumsi. Ini pendapat yang rajih. Ya, pendapat yang rajih di antara para ulama adalah dari bangkai hewan yang halal dikonsumsi. Adapun hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, ya, bangkai babi misalnya, ya, walaupun disamak dia pun tetap najis. Ya, jadi sepatu kulit babi nggak boleh. Ya, apalagi dipakai sholat. Ya, tas juga sama. Ya, atau juga misalnya kulit ular, ya, termasuk juga itu yang diharamkan. Ya, walaupun disamak dengan gaya apapun tetap najis. Ya, walaupun sebagian fuqaha berpendapat sifatnya umum, berdasarkan hadis ini mereka berpendapat umum. Jadi walaupun babi pun boleh, wallahu alam, tapi yang rajih adalah yang khilafnya. Wallahu alam. Silakan. Kalau anjing buat berburu itu gimana? Buruannya yang hewannya halal gitu, Ustaz? Iya. Betul, itu halal. Itu pengecualian dari Allah SWT dan Rasulnya. Bahwa itu boleh, halal dikonsumsi. Dan itu pun ada syarat-syaratnya. Ketika dia misalnya berburu memang untuk kita, dia tangkap dan diserahkan ke kita, itu boleh. Tapi kalau misalnya dia menggigitnya, memakan sebagian dari buruannya, nggak boleh kita makan. Ya, maksudnya menggigit, memotong. Ya, memotong. Dia menggigit, memotongnya maksudnya. Kalau menggigit pasti. Tapi kalau dia memotong organ itu, dia konsumsi sebagian dari hewan buruannya, kita nggak boleh memakannya, karena dia berburu bukan untuk kita, untuk dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Sebisanya, yang bisanya. Jadi sedangkan subhanallah di zaman Nabi dan di zaman kita lebih sederhana sandal dan sepatu zaman kita. Ya, mungkin di zaman beliau, ya, ditali, diikat ke atas. Ya, sebisanya. Apa yang bisa kita lakukan ketika tasyahud akhir gitu misalnya, ya, tawarruk. Bagaimana kita posisi duduk itu seperti itu bisa, jika bisa tawarruk seperti semampu yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya.
Iya pasti. Pasti. Kalau kulit kalau tidak disamak akan bau anyir. Itu adalah salah satu proses yang mutlak mau tidak mau dilakukan di dalam proses ini apa namanya kulit. Dia harus disamak pasti. Ya, dengan bahan kimia tertentu, dengan cara-cara tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Pasti tidak mungkin tidak, pasti disamak. Ada cara tertentu. Jadi dibersihkan, ya dibersihkan daging yang menempel di sana. Kemudian ada sebagian orang-orang dulu itu dengan menggunakan garam biasanya. Ya, sebagian orang dulu biasanya dia gunakan garam. Jadi dia gosok garam di atas apa namanya bulu tersebut, di atas kulit ini, kemudian dijemur sampai hilang, sampai kering, sampai menghilang baunya, bekasnya dan sebagainya. Kalau zaman sekarang beragam, ada beberapa kimia tertentu yang dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Kalau hewan yang kulitnya disamak itu misalnya kayak ular, krokodil, Ya, najis haram. Iya, jadi najis, itu najis, nggak bisa tidak boleh walaupun sudah disamak, nggak boleh. Berikutnya, mensucikan poin yang ke-9, mensucikan tanah dari air kencing dan semisalnya. Ya, penulis menjelaskan di sini bahwa tanah tersebut bisa disucikan hanya dengan menyiramnya dengan air. Sebagaimana Rasulullah SAW memerintahkan sahabat agar menyiramkan air pada tempat yang dikencingi oleh seorang Arab Badui. Rasulullah SAW memerintahkan demikian agar tempat tersebut cepat suci. Ya, perhatikan hadis ini bahwa Rasulullah memerintahkan karena supaya cepat bersih, cepat suci. Padahal kata penulis, seandainya saja tempat tersebut dibiarkan hingga kering dan sisa kotoran kencing hilang terserap, maka tanah itu menjadi suci. Ya, walaupun nggak kesiram. Misalnya anak kita, misalnya nih pipi sembarangan, ya karena hal tertentu kita lupa untuk segera untuk ngepelnya, untuk membersihkannya. Hilang bekasnya nggak ketahuan kemana. Jangan karena was-wasnya serumah dipel, ya karena nggak ketahuan serumah dipel, ya. Tapi kalau itu dilakukan juga saya tidak melarang, tidak ada masalah. Cuman apakah karena kita tidak ketahuan di mana dia buang air kecil misalnya, terus kemudian kita tidak mengetahui karena tidak ada bekasnya sama sekali, bau juga nggak ada, bekasnya nggak ada, suci lagi itu. Ya, tempat itu sudah suci dengan sendirinya dengan hilangnya dampak atau bekas dari air kencing tersebut, najis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ke-10, mensucikan sumur atau minyak samin ketika najis. Ya, maksudnya sumur ini kadang kemasukan bangkai tikus misalnya. Ya. Kalau di zaman dahulu sih minyak samin ini kan memang disimpan di tempat-tempat yang cukup besar jumlahnya. Kalau kita sih kan jarang menyimpan minyak seperti mentega itu di tempat-tempat yang besar ya. Kecuali kalau pedagang roti. Ya, kecuali kalau pedagang roti lain ceritanya. Nah, itu pun sekarang penutupnya juga lebih canggih dari zaman dahulu. Nah, di zaman dahulu itu mereka mengumpulkannya di gentong-gentong. Ya, kadang tertutup, seringkali juga terbuka, dan mereka juga mengolahnya menjadi samin. Untuk jadi samin itu kan diolah oleh mereka dari lemak kambing ya, dari lemak itu mereka memasaknya dulu. Mereka tidak menutupnya kecuali kalau sudah mendingin baru mereka tutup. Seperti itu proses yang mereka lakukan. Nah, ada kemungkinannya sesuatu masuk, jatuh ke sana. Nah, bagaimana jika terkena seperti itu? Dilakukan hanya dengan mengambil dan menghilangkan najis dan apa yang ada di sekitarnya sehingga sisanya tetap suci. Ya, dijelaskan dalam hadis Sahih Bukhari ya, dan yang lainnya. Nabi SAW ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam minyak samin. Beliau SAW bersabda, "Alquha wa ma haulaha fatrahuhu wa kulu samanakum." Buanglah tikus itu dan buanglah minyak samin yang ada di sekitarnya dan makanlah minyak saminmu. Ya, jadi yang tikusnya dibuang, yang terkena buang, sisanya nggak perlu dibuang segentong. Ya, walaupun saya yakin ibu-ibu nggak ada yang punya minyak samin segentong. Ya, nggak bakalan. Poin yang ke-11. Ketika sifat utama najis tersebut hilang,
tegasnya ketika predikat najis tersebut hilang dan berubah menjadi sesuatu yang suci, maka ia dihukumi suci. Ya, misalnya sesuatu itu najis, tapi telah berubah bentuk menjadi sudah tidak kelihatan lagi najisnya. Misalnya kotoran, kalau lama jadi tanah. Ya, contohnya ini kotoran yang berubah menjadi tanah, sudah nggak najis lagi. Ya. Kemudian yang ke-12, jika air susu seorang wanita mengenai bajunya, maka hal itu tidak mengapa dan tidak wajib mencucinya karena air susu tersebut suci. Hal ini diungkapkan oleh Ibrahim An-Nakhai sebagaimana dicantumkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dengan sanad yang hasan. Ini disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Jami' Ahkamun Nisa. Wallahu a'lam bishawab. Ini beberapa hal yang terkait tentang bagaimana mensucikan diri dari hal-hal yang najis. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Iya. Dilakukan hal yang sama. Ya, dilakukan hal yang sama dengan membuang apa yang ada yang di sekitarnya dan kemudian boleh memakan yang tersisa. Sama seperti itu, Bu. Ya, disebutkan dalam poin yang ke-10, ya, sumur, artinya termasuk di sini bak mandi kita misalnya, ya. Ambil kotoran itu, buang, manfaatkan sisa airnya. Ya. Karena tidak merubah kondisi tempat tersebut menjadi dari kesuciannya. Tetap tidak merubah rasa, tidak merubah warna, tidak merubah baunya. Wallahu a'lam. Iya. Najis yang mengenai najis semua jenis najis yang disebutkan ini. Iya, semua benda-benda najis yang telah kita bahas pada bab sebelumnya. Ya, dia ketika dia terkena misalnya kotoran manusia, kencing manusia misalnya, ya, dia terkena itu dan melewati tanah yang suci sudah bisa mensucikannya. Ya, jadi tidak perlu dibedakan antara suci dan bersih. Ya, tidak selalu suci itu bersih. Tidak selalu suci itu bersih. Yang dimaksud suci di sini adalah bahwa pakaian atau tempat tersebut layak dipakai untuk sholat. Ya, terkadang sebagian kita menganggap kotor itu tidak suci. Menganggap kotor itu tidak suci. Jadi sering kali saya misalnya kebetulan ada tukang misalnya kerja di rumah. Ayo Pak sholat. Oh maaf lagi kotor. Ya. Emang kencing di celana tadi? Saya tanya seperti itu. Ya, kalau kencing di celana, saya ada sarung. Ya. Dan pakaian itu najis. Oh enggak, tapi ya karena kerja begini ini kotor. Belum tentu tidak suci. Ya, belum tentu najis. Salat dengan pakaian itu, dengan pakaian kerjanya. Ya. Ya. Kalau ya boleh seperti itu. Iya boleh. Tidak ketahuan bekasnya, dampaknya boleh sholat di tempat yang kita pasti bahwa bekasnya atau unsur dari najisnya tidak terlihat, tidak ada masalah. Boleh kita sholat dan tempat itu suci. Wallahu a'lam bishawab. Iya silakan Bu. Sudah enggak Bu? Iya cukup. Sudah, itu dipel insyaallah lebih dari cukup untuk menghilangkan najis dari tempat tersebut. Ya. Kalau misalnya ada accident gitu ya, karena kan kebanyakan ada ular untuk rumah makan gitu kan gitu ular itu tadi kayak anjing gitu Pak. Anjing. Anjing dan ular kalau ular tidak liurnya tidak najis. Anjing. Ya. Yeah. Selain cuci kaki dengan air terus membersihkannya dengan tanah, kalau nggak ada tanah gimana? Cari. Iya, tidak mungkin tidak harus pakai tanah. Ya memang tinggal di mana, di apartemen gitu, nggak ada tanah. Di lantai 70. Cari, harus pakai tanah. Ya, membersihkannya harus dengan tanah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau misalkan kita dalam keadaan wudu perjalanan
Tidak harus wudu lagi. Selama kita tahu bahwa wudu kita tidak batal. Ya, tidak harus. Tapi kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbaharui wudu ketika hendak sholat. Itu kebiasaan Rasulullah. Ya, kebiasaan Nabi SAW adalah membiasakan memperbaharui wudunya. Ketika Fathu Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan beberapa sholat dengan satu wudu. Kalau tidak salah zuhur dengan asar dengan maghrib, kalau tidak salah 3 waktu ini dengan satu wudu. Diperhatikan oleh Umar bin Khattab, ditanya, ya Rasulullah, engkau sholat beberapa waktu dengan satu wudu. Kata Nabi SAW, amdan fa'altuhu ya Umar. Saya sengaja melakukannya, kata Nabi SAW, sengaja menunjukkan bahwa ini boleh. Yang seperti itu boleh, tapi kebiasaan Nabi SAW adalah wudu di setiap waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Ya. Iya, betul. Tidak harus mengganti. Karena itu sesuatu yang tidak najis, cukup dibersihkan biasa saja, alamiah saja, tidak perlu menggantinya, itu mengganti pakaian dalamnya tidak perlu. Cukup dia membersihkan begitu saja dan kemudian mengambil air wudu dan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan akan datang kita akan membahas tentang sunnah-sunnah fitrah. Ya, kita akan bahas tentang sunnah-sunnah fitrah, dan ini sunnah-sunnah fitrah itu adalah sunnah-sunnah yang diamalkan oleh semua nabi. Ya. Semua nabi, semua rasul mengamalkannya. Bahkan sunnah-sunnah fitrah ini adalah salah satu bentuk ujian yang Allah dengannya menguji Nabiullah Ibrahim. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah menguji Nabi Ibrahim alaihi salam dengan ujian sunnah-sunnah fitrah ini, Allah memuliakan beliau, menjadikan imam, pemimpin dari untuk seluruh umat manusia, menjadikan beliau sebagai bapak para nabi dan para rasul karena sunnah-sunnah fitrah ini. Pembahasannya secara mendetail insyaallah kita akan membahasnya pada pertemuan akan datang. Ya Rabb ya Karim. Sebelum saya tutup, ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Silakan. Mengenai air mani ya Pak Ustaz. Iya. Saya soal bersihkan. Iya. Lalu itu harus bersihkan kan sebelum sholat ya? Iya. Mandi pasti ya. Mandi wajib, ya. Tapi kalau misalnya yang dimaksud di sini adalah misalnya tempat tidur atau tempat sholat atau pakaian terkena sperma, apakah itu jadi najis? Tidak. Ya, karena sperma tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Dan subhanallah, itu di antara hikmah dalam syariah ini, kita yang tercipta dari tanah, dari air yang hina itu, dari sperma ini, Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu unsur terciptanya diri kita dari sesuatu yang tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Semakin bertambah ilmu, bertambah amal ibadah kita, semakin kita mengenal akan kemuliaan syariat dinul Islam. Jadi kita perlu memahami, akhwati fillah, di setiap kita mempelajari bagaimana dinul Islam mengatur segala sesuatunya dengan secara mendetail, dan setiap apa yang disampaikan kita perhatikan semuanya bersumber dari Allah dan Rasulnya. Ya, bukan ini murni statement ulama tertentu. Ya, ini hasil kesepakatan ulama ini atau hasil perkataan ini dan sebagainya. Menunjukkan kepada kita bahwa tidak halal siapapun bicara agama kecuali harus pakai dalil Al-Quran dan Sunnah. Tidak halal siapapun dia. Mau lembaga Islam yang besar, ya, atau pribadi-pribadi orang-orang ulama-ulama tertentu sebesar apapun sorbannya, ya, setiap dia ngomong tentang Quran dan Sunnah, berbicara tentang Islam, dia berbicara tentang Allah dan Rasulnya, tentang dinul Islam ini, wajib dia harus membawa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah SWT selalu menjaga keimanan kita di atas Islam, di atas Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.